Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda menyaksikan Headline News pukul 12, puncak arus balik libur lebaran di Bandara Soekarno-Hatta terjadi hingga Minggu malam kemarin atau H+5 Idul Fitri. Tercatat sebanyak 150.000 penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta atau mencapai rekor tertinggi selama pandemi COVID-19. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan Marcelina Tumudo langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Marcelina, apakah kepadatan penumpang yang tiba di bandara masih terjadi hingga saat ini? Egan, saat ini situasi di Terminal 2 bagian kedatangan Bandara Soekarno-Hatta memang masih terlihat cukup ramai dipadati oleh para penumpang yang baru saja tiba. Akan tetapi jika dibandingkan dengan kondisi kemarin tanggal 8 Mei yang merupakan puncak arus balik sedikit mengalami penurunan. Mengingat adanya imbauan dari pemerintah bagi masyarakat untuk bisa melakukan perjalanan balik atau kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya ini adalah setelah puncak arus balik, maka diperkirakan untuk hari ini tanggal 9 dan besok tanggal 10 jumlah penumpang ataupun pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta ini masih akan cukup tinggi jika dibandingkan dengan kondisi normalnya. Kita melihat bagaimana antusiasme dari masyarakat atau para penumpang kemarin ketika memadati situasi di Bandara Soekarno-Hatta ini bisa mencapai 150.000 penumpang dalam satu hari. Sudah mencakup di Terminal 1, 2, dan juga 3 Bandara Soekarno-Hatta. 40% dari pergerakan penumpang ini cukup terpusat di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta atau sekitar 70.000 penumpang dengan 570 penerbangan atau pergerakan pesawat begitu. Dan jika diperkirakan ini ada sekitar 3.500 penumpang setiap jamnya kemarin ketika mencapai puncak arus balik. Sehingga memang dari pantauan kami sampai dengan saat ini pihak petugas gabungan baik dari Angkasa Pura II, Kepolisian, TNI, dan juga berbagai stakeholder terkait ini masih terus bersiaga untuk mengamankan situasi arus balik di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian juga selama periode arus balik ini ada imbauan bagi tidak hanya bagi penumpang tetapi juga bagi para penjemput yang akan menjemput keluarga ataupun rekan mereka ini untuk bisa menyesuaikan waktu kedatangan karena melihat situasi lapangan parkir di Bandara Soekarno-Hatta ini yang juga terbatas sehingga beberapa kali sebetulnya pihak bandara telah memberikan imbauan agar para penjemput tidak datang terlalu cepat untuk menghindari situasi penuhnya lapangan parkir dan juga menghindari antrian kendaraan di lobi-lobi penjemputan kedatangan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Egan. Marcelina, lalu bagaimana dengan pergerakan transportasi udara selama periode libur Lebaran pada tahun ini? Ya Egan, jika kita melihat situasi di libur Lebaran pada tahun ini memang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pihak PT Angkasa Pura II mencatat bahwa dari H-10 Lebaran sampai dengan H+4 atau di tanggal 7 Mei 2022 kemarin, total penumpang di seluruh Bandara Angkasa Pura II ini sudah mencapai lebih dari 2,9 juta orang, baik yang melakukan perjalanan domestik ataupun perjalanan internasional. Dan pergerakan pesawat ini sudah mencapai sekitar 23.400 penerbangan dalam periode H-10 sampai dengan H+4 Lebaran ini. Ini tentunya sangat erat kaitannya dengan bagaimana situasi pandemi yang sudah berangsur terkendali dan juga persyaratan penerbangan yang semakin terbuka ataupun diberikan kelonggaran bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 booster. Selain itu juga ada tren peningkatan pada penerbangan internasional, terutama untuk kedatangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta ini tercatat yang biasanya hanya ada sekitar 30-40 penerbangan per hari, di periode arus balik ini bisa mencapai 55 penerbangan internasional per harinya yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Demikian Egan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Marcelina Tumudo langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.